Coba bayangkan, manajemen organisasi itu kayak sebuah proyek pembangunan raksasa. Entah Anda lagi ngebangun startup, ngurus kementerian, atau ya bahkan membangun peradaban kuno, pada intinya kita sedang menyatukan orang, sumber daya, dan waktu untuk bikin sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Nah, di paparan materi kali ini, kita bakal menyelami perjalanan yang luar biasa ini. Kita nggak cuma asik ngebahas teori-teori abstrak di atas kertas loh, tapi kita bakal lihat langsung gimana konsep-konsep dari masa lalu ini berevolusi jadi instrumen super presisi yang nyatanya bisa banget dipakai untuk mecahin krisis di sektor publik dunia nyata. Yuk kita mulai? Satu hal yang bikin takjub ya, ternyata manajemen itu bukan cuma buzzword modern atau tren anak korporat zaman sekarang. Coba deh perhatikan kemegahan Candi Borobudur atau bayangkan piramida di Mesir. Monumen-monumen raksasa kayak gini jelas butuh koordinasi yang gila-gilaan kan? Ratusan ribu pekerja beroperasi selama puluhan tahun. Tanpa sadar, mereka sebenarnya udah mempraktikkan manajemen sebagai cara bertahan hidup dan membangun peradaban. Mereka udah pakai prinsip dasar perencanaan dan pengorganisasian jauh banget sebelum istilah manajemen itu sendiri nongol di kamus. Oke, supaya pembahasan kita terarah, ini 6 poin yang bakal kita bedah. Pertama, evolusi manajemen organisasi. Terus, teori manajemen klasik. Ketiga, perencanaan sebagai fondasi. Keempat, dimensi dan proses perencanaan. Kelima, instrumen analisis strategis. Dan terakhir, implementasi di sektor publik. Kita masuk ke bagian pertama, evolusi manajemen organisasi, dari piramida ke pabrik peniti. Kalau kita tarik garis waktunya, lompatan paling epik itu kejadian di tahun 1776. Waktu itu, Adam Smith merilis bukunya yang legendaris, The Wealth of Nations. Dan di situ dia ngasih satu pencerahan yang simpel, tapi dampaknya luar biasa, pembagian kerja. Jadi Adam Smith ini ngamatin pabrik peniti, dan dia nyadar, kalau satu orang ngerjain semua proses dari awal sampai akhir, jadinya cuma dikit. Tapi coba deh, tugasnya dispesialisasikan. Satu orang khusus motong kawat, yang lain khusus meruncingkan ujungnya. Hasilnya, produktivitas meledak. Nah, ide spesialisasi tugas yang kelihatannya sepele ini yang pada akhirnya ngebuka jalan buat sistem manajemen modern yang lebih kompleks di akhir tahun 1800-an. Lanjut ke bagian 2, teori manajemen klasik para arsitek struktur. Masuk ke akhir abad 19 dan awal abad 20, industri kan lagi meledak banget tuh. Tapi seiring dengan itu, muncul juga kekacauan di dalam organisasi. Nah, disinilah para arsitek struktur kita turun tangan. Mari kita bandingkan dua pemikir raksasa pada zaman itu. Di satu sisi, ada Frederick W. Taylor yang sering disebut bapak manajemen ilmiah. Taylor ini orangnya terobsesi banget sama efisiensi. Dia sampai pakai stopwatch buat ngukur setiap gerak-gerik pekerja. Dia ngenalin metode ilmiah, milih pekerja sesuai kemampuan, dan nekenin kerjasama antara manajer yang mikir dan pekerja yang eksekusi. Terus di sisi lain kita punya Max Weber. Weber melihat kekacauan industri dan meresponsnya dengan konsep birokrasi. Buat dia, organisasi itu harus jalan murni pakai logika. Harus ada hierarki yang ketat, aturan main yang super jelas, dan pembagian kerja yang nggak bisa ditawar-tawar. Intinya, dua-duanya ini berusaha nyiptain ketertiban dan efisiensi di tengah kacaunya dunia industri saat itu. Tapi, tahu nggak apa yang mengejutkan? Biarpun tokoh-tokoh kayak Taylor ini jenius banget dalam meracik jadwal yang efisien dan output maksimal, mereka ternyata punya satu blind spot atau titik buta yang gede banget. Kerangka kerja mereka yang super kaku itu, di awal-awal malah melewatkan elemen yang paling krusial di tempat kerja, ya manusia itu sendiri. Mereka cenderung melihat pekerja cuma sebagai roda gigi di dalam mesin raksasa, bukan sebagai manusia utuh yang punya kebutuhan sosial dan psikologis. Sekarang kita masuk ke bagian 3, perencanaan sebagai fondasi, menyusun cetak biru. Dari kekurangan-kekurangan di masa lalu tadi, kita jadi sadar nih kalau mau bangun organisasi yang solid, kita harus mulai dari langkah paling fundamental, bikin cetak biru. Coba kita intip gimana para tokoh klasik mendefinisikan esensi perencanaan ini. Menurut George R. Terry, perencanaan itu fokus ke masa depan, tentang gimana kita mengasumsikan fakta-fakta yang bakal terjadi. Kalau kata Kuntz, perencanaan itu lebih ke seni pengambilan keputusan buat nyampe ke tujuan tertentu. Beda lagi sama Peter F. Drucker yang ngasih pandangan lumayan menohok. Menurutnya, perencanaan itu adalah tanggung jawab manajerial hari ini yang bakal nentuin nasib kita di masa depan. Jadi, jelas ya, perencanaan itu bukan sekedar tebak-tebakan, melainkan proses intelektual yang sangat sistematis.
Dan sejujurnya, perencanaan itu jauh dari sekedar tumpukan kertas administratif yang membosankan. Tanpa rencana, organisasi Anda itu ibarat kapal yang berlayar tanpa kompas. Perencanaan memotong resiko ketidakpastian, mastiin kita nggak bakar uang atau buang-buang sumber daya secara percuma, dan yang pasti bikin semua departemen jalannya seirama. Lagi pula pikirin deh, kalau dari awal kita nggak punya rencana, gimana caranya kita tahu di akhir hari kita ini udah sukses atau gagal? Kan kita nggak punya standar apa-apa buat dievaluasi, betul? Lanjut ke bagian 4, dimensi dan proses perencanaan menuruni piramida. Tentu aja, yang namanya cetak biru itu skalanya beda-beda. Nggak mungkin kan Anda pakai rencana pembangunan tata kota 10 tahun ke depan cuma buat ngatur jadwal piket harian. Coba deh bayangin sebuah piramida. Di bagian paling atas ada perencanaan strategis. Ini rencana jangka panjang, basis misi, kemana arah kapal besar ini bakal berlayar. Turun selangkah kita ketemu perencanaan taktis buat jangka menengah. Di sini visi besar yang tadi mulai diterjemahkan jadi target-target per departemen. Nah, paling bawah di dasar piramida ada perencanaan operasional. Ini yang sangat teknis, detail, dan yang benar-benar dieksekusi dari hari ke hari. Sebombastis apapun visi Anda, ujung-ujungnya cuma jadi angan-angan kosong kalau nggak diturunin sampai ke level operasional ini. Terus gimana sih cara merakitnya? Ini bukan proses asal tebak. Ada 6 langkah sistematis yang berjalan kayak sebuah siklus. Pertama, tetapkan dulu tujuan Anda. Kedua, pelajari dengan jeli situasi internal dan eksternal Anda saat ini. Ketiga, identifikasi semua alternatif jalan yang bisa diambil. Keempat, bersikaplah rasional, lalu pilih alternatif yang paling masuk akal. Kelima, susun rencana operasionalnya. Dan keenam, jangan lupa tetapkan indikator keberhasilannya. 6 langkah ini jadi bukti nyata kalau perencanaan yang top itu lahir dari logika yang ketat, bukan sekedar insting. Tapi ya namanya juga hidup. Sebagus apapun rencana di atas kertas, kenyataan di lapangan pasti ngasih kejutan. Tiba-tiba ada perubahan kebijakan politik, data yang terbatas, atau tahu-tahu anggaran dipotong di tengah jalan. Makanya kerangka kerja yang paling hebat itu justru bukan yang paling kaku, tapi yang paling tahan banting. Kunci utama buat ngadepin semua rintangan itu adalah menjaga fleksibilitas dan kemampuan buat terus beradaptasi. Masuk ke bagian 5. Instrumen analisis strategis, perangkat manajer modern. Gini, teori kalau nggak dieksekusi cuma bakal jadi ilusi kan? Nah, instrumen apa sih yang diandalkan manajer-manajer modern buat mastiin perencanaan sistematis tadi bener-bener jalan? Anda pasti sering dengar yang satu ini, Matrix SWOT. Ini alat diagnosis strategi yang luar biasa. SWOT ini bakal maksa Anda buat jujur ngebongkar kondisi internal organisasi, apa strengths atau kekuatan utama Anda, dan apa weaknesses atau kelemahan Anda. Setelah itu, diadu deh sama kondisi di luar sana, yaitu opportunities dan threats, alias peluang dan ancaman eksternal. Dengan begitu, strategi yang muncul nantinya benar-benar mengakar pada realitas, bukan cuma berdasarkan apa yang Anda harapkan terjadi. Kalau strateginya udah dapat, gimana caranya mastiin tujuan tersebut benar-benar bisa diraih? Disinilah prinsip SMART masuk. Tujuan itu harus spesifik, artinya jelas dan gak ngambang. Harus measurable, atau punya metrik angka pasti yang bisa diukur. Harus achievable, alias masih realistis buat dicapai. Harus relevan sama arah besar organisasi. Dan terakhir, time bound, punya tenggat waktu yang tegas. Percaya deh, tanpa pilar-pilar SMART ini, tujuan rapat yang panjang lebar itu ujung-ujungnya cuma jadi harapan kosong. Dan sampailah kita di bagian 6. Implementasi sektor publik, dari cetak biru hingga membangun masyarakat. Sekarang waktunya kita bawa semua teori dan alat canggih tadi ke arena pertarungan yang sebenarnya, yang skalanya paling kompleks dan punya pertaruhan paling tinggi, administrasi publik. Bedanya dengan bisnis swasta yang motivasi utamanya kejar profit finansial, sektor publik ini beroperasi buat masyarakat luas, jadi perencanaannya harus ditopang 4 pilar mutlak. Partisipasi warga, transparansi kebijakan, akuntabilitas anggaran, dan keberlanjutan. Ini tantangan yang masif banget teman-teman. Kenapa? Karena kita lagi mengelola uang rakyat, murni demi kepentingan rakyat. Coba kita lihat satu contoh nyata yang sangat mendesak. Misalnya krisis stunting pada anak. Gimana sebuah perencanaan teoretis bisa menyelamatkan nyawa di lapangan? Ada 5 tahap nih. Pertama, analisis. Kita petakan dulu kondisi real kesehatan anak di daerah tersebut. Kedua, target. Kita pakai tuh konsep SMART tadi untuk nentuin persentase pasti penurunan yang mau dicapai dalam setahun. Ketiga, intervensi. Kita susun program gizi yang nyambung sama masalah di lapangan.
Keempat, anggaran. Kita alokasikan dana secara presisi, hindari pemborosan sepeser pun. Dan kelima, indikator. Kita ukur seberapa sukses programnya. Di titik inilah, perencanaan bertransformasi jadi program publik nyata yang mendongkrak kualitas hidup satu generasi. Sebagai rangkuman dari paparan materi kita kali ini, ada 3 poin esensial yang wajib Anda ingat. Pertama, perencanaan itu adalah fondasi absolut, fungsi awal yang nggak mungkin dipisahkan dari manajemen. Kedua, proses ini harus sistematis sekaligus adaptif ya, pakai alat bantu kayak SWOT dan SMART tadi buat menavigasi ketidakpastian. Dan yang ketiga, khususnya di ranah administrasi publik, perencanaan yang baik itu selalu bermuara pada dampak publik yang nyata, efektif, efisien, dan benar-benar berorientasi murni pada kepentingan masyarakat. Sebelum kita tutup, saya punya satu tantangan buat Anda, sebuah eksperimen pikiran langsung dari materi kita hari ini. Coba bayangkan, Anda sekarang menjabat sebagai manajer kota yang lagi dilanda krisis. Kemacetan makin parah tiap hari, anggaran kota super terbatas, tapi publik udah nuntut solusi yang cepat. Nah, bermodal ilmu yang baru aja kita pelajari, gimana cara Anda pakai analisis SWOT buat memetakan situasinya, dan pakai prinsip SMART buat merumuskan target kebijakan lalu lintas Anda. Coba pikirin baik-baik, langkah rasional apa yang bakal Anda ambil pertama kali. Terima kasih sudah membedah materi ini bareng saya dan sampai jumpa di paparan analisis selanjutnya.